Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar sains, teknologi terbaru, dan tips dan trik menarik yang ya bisa dibilang tentang sains dan teknologi terbaru dengan caster yang ngapak tentunya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas Microsoft Office PowerPoint. Nah, terus apa yang akan dibahas? Kali ini kita akan sedikit berbeda. Kalau biasanya kan kita terlalu membanyakan intro ya, tapi kalau kali ini saya hanya ingin langsung aja dengan pembahasan seputar PowerPoint yang ditujukan kepada teman-teman yang masih bingung nih dalam mempresentasikan sesuatu dengan PowerPoint, terutama dalam beberapa tips ya. Ini akan sangat penting untuk teman-teman agar membangun sebuah tampilan PowerPoint yang jauh lebih menarik dan lebih diinginkan saat ditonton oleh banyak orang. Karena dengan begitu teman-teman pun tidak nervous lah kalau nantinya berada di depan panggung, dan itu juga membangun kepercayaan diri ketika setiap orang akan berbicara di depan umum. Itulah mengapa chapter kali ini judulnya ya tips menyajikan presentasi yang menarik dan pastinya yang baik juga, karena dengan begitu kan setiap orang yang mendengarkan kan jauh lebih mengerti apa sih yang ingin Anda bahas ketika Anda melakukan presentasi. Ini sebenarnya sudah saya rangkum ada 5 pertanyaan yang umum sekali yang saya dapatkan di Manifest. Seperti biasa ya, Manifest, website, dan forum-forum yang ada. Terutama nih untuk anak-anak yang masih SMP dan SMA nih banyak sekali pertanyaan ini, dan saya sudah merangkum 5 itu. Yang pertama, bagaimana memberikan sajian PowerPoint yang tepat. Yang kedua, seberapa banyak jumlah slide yang baik saat presentasi. Yang ketiga, versi terbaik Microsoft PowerPoint itu pada versi tahun keberapa. Yang keempat, optimasi apa saja yang tepat dalam membangun PowerPoint presentasi yang baik. Yang terakhir, yang kelima adalah berapa waktu atau berapa lamanya ya yang baik dalam membuat sebuah presentasi agar bisa dilihat orang dan tidak membuat jenuh nantinya lah. Ya, karena hari ini kita beda, saya akan memberikan tips dan trik yang pastinya ini up to date banget ya tentunya dalam menyajikan presentasi PowerPoint. Karena PowerPoint sendiri memang media yang paling sering digunakan oleh orang-orang di dunia tentunya dalam menyajikan presentasi yang menarik. Karena selain PowerPoint ada WPS juga. WPS itu ada, itu punya Google ya. Itu pengguna Android atau pengguna Linux itu pakainya WPS itu sendiri. Nah, oke, kita akan langsung jawab pertanyaan pertama tadi. Memberikan sajian PowerPoint, yaitu yang pertama kita gunakan tema yang baik dengan menggunakan teknik custom. PowerPoint yang baik itu memang juga digunakan kan untuk banyak orang, pastinya dengan memberikan tema, dan tema ini juga dengan backgroundnya ya, agar orang tuh jauh lebih tahu oh ini akan dikatakan gitu loh. Misalnya kalau kita lihat dari pengalaman orang terkenal di dunia ya, seperti Steve Jobs atau Mark, ketika dia mempresentasikan produknya berupa Apple, Facebook, dia kan pasti menggunakan cover berubah produk terbarunya yang sedang akan dia naikkan itu. Bisa seperti dulu Mark mempresentasikan WhatsApp versi terbaru, ya Mark menggunakan background WhatsApp ataupun yang lain-lainnya itu juga menggunakannya seperti itu. Kalau Steve Jobs ketika mengenalkan iPhone zaman-zaman awal pertama juga masih menggunakan presentasi yang menarik, dan bisa dibilang orang dengan presentasi terbaik itu adalah Steve Jobs, dan itu diakui oleh Bill Gates dan beberapa orang-orang terkait di dunia saat ini. Terus sajikan sebuah presentasi dengan built-in slide atau layout yang benar. Built-in slide itu maksudnya adalah tampilan awal bentuk format slide. Dalam artian gini, ada kan yang judul langsung keterangan, ada yang cuma judul aja, ada yang setengah-setengah, ada yang kayak untuk buat diagram juga ada. Itu harus diketahui baik-baik dan harus tepat tentunya sasarannya. Nah, kenapa demikian? Ini adalah pertanyaan menarik, karena dengan begitu tampilan pada slide nantinya ketika akan diberikan efek itu jauh lebih mudah dipahami dan jauh lebih memahami bahwa apa yang akan Anda sajikan pada slide selanjutnya ini. Terus yang ketiga, posisi teks yang mudah dibaca dan konsisten. Biasanya ini penting juga, dimana kalau presentasi itu kalau memang misalnya diberikan tulisan di sisi kanan terus, sisi kiri terus, ataupun di tengah terus. Karena apa demikian? Ini agar membuat para audiens tidak bingung. Itu yang pertama. Terus dengan gitu kan juga membuat background itu bisa disesuaikan. Ya misalnya kan kita menggunakan suatu background, gambar backgroundnya itu di kiri ya, kita kan terus di kanan terus. Itu kan jauh lebih menarik ya. Kita nggak mungkin dong tulis kata-kata fontnya itu di kiri sementara gambar di kiri. Itu kayak gitu sebenarnya teman-teman. Ya kadang tuh banyak orang yang blunder di sini nih. Jadi ya
gambar di kiri tetap aja tulis di kiri, jadinya kurang dipahami oleh penonton. Ada itu yang seperti itu, dan saya pernah menangi di kelas yang saya ikuti ada. Terus kurang nih animasi tidak perlu dan utamakan poin penting. Ini animasi di sini bukan transisi dan lain-lain ya, tapi animasi itu berubah-berubah gambar-gambar tambahan ya. Kadang gambar tambahan itu memang perlu teman-teman, apalagi dalam menyajikan sebuah presentasi. Itu gambar itu kan secara psikologi itu jauh lebih mudah dipahami oleh para penonton sebenarnya. Namun baiknya kalau memang ingin banyak kata-kata ya dikurangilah gambarnya. Itu penting agar audiens juga lebih tahu, oh ini loh poin-poinnya loh. Jadi agar audiens juga tidak salah tangkap juga apa yang akan Anda katakan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Animasi di situ untuk itu ya. Kalau video jelas nggak mungkin akan kita tambahkan sebuah teks, itu jarang sekali. Karena video saja sudah memakan 1 lembar slide penuh kan biasanya. Terus yang kelima itu ada berikan slide berupa transisi yang meningkatkan animasi gerak yang menarik. Ini penting. Ini siapapun para penyaji sebuah presentasi pasti menggunakan efek-efek slide, baik itu transisi ketika muncul bahkan ketika selesai itu pasti digunakan. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya itu banyak loh teman-teman. Itu tuh biar para penonton tuh jauh lebih, oh ini kayak gini ya, oh ini seperti ini ya, dan juga memberikan education berubah bahwa penonton pun juga bisa memberikan slide seperti itu loh, semacam itu loh. Itu juga agar para penonton juga lebih eye catchy atau lebih menarik di tampilan mata. Transisi itu ada berupa masuknya kata-kata, tulisan atau gambar. Yang kedua itu efek gerak ketika sedang dipresentasikan, atau transisi mid in apa ya kalau nggak salah namanya. Terus pertanyaan kedua kita akan jawab banyaknya jumlah slide ya. Menurut caster pribadi ya, caster pribadi ya, karena sudah beberapa kali melakukan presentasi di depan kelas dan di depan umum, slide yang baik itu berjumlah 10-30 halaman. Kalau di bawah itu gimana caster? Gak masalah sebenarnya, karena memang presentasinya nggak banyak ya. Ini nggak diharuskan sebenarnya, tapi yang baik menurut saya pribadi itu segitu. Nah terus kalau yang 20-30 halaman itu sebenarnya udah banyak ya, tapi itu biasanya kalau untuk memang memberikan modul juga atau lebih ke penjelasan yang lebih kompleks, itu biasanya memang butuh slide yang banyak. Nah terus kalau ada orang yang sampai lebih dari itu 40 slide, 50 slide, bukannya jelek, tapi mungkin itu lebih ke membuang-buang apa ya. Jadinya kita tuh harus lebih banyak membaca, dan kadang tuh yang saya tangkap itu bahkan di kampus itu juga banyak sekali PowerPoint itu yang penjelasannya itu terlalu belibet dan tidak terlalu mengandung poin-poin penting. Itu yang sangat disayangkan. Terus juga memberikan pertanyaan yang ada biasa pada penonton. Terus penting gak sebenarnya membuat slide sebanyak itu gitu loh? Apakah penonton gak bosen gitu loh? Jadi ya kita harus tahu juga sebagai penyaji. Kecuali nih kalau presentasi kita itu memang suatu hal yang harus banyak banget disebutkan dan banyak banget jalannya, it's okay lah, itu sih silahkan aja. Tapi poinnya adalah saya nggak mengatakan jumlah slide yang lebih sedikit atau lebih banyak itu jelek ya, tapi sebisa mungkin ya membuat penonton juga nggak bosen sebenarnya, itu seperti itu. Oke, terus yang pertanyaan ketiga, versi terbaik PowerPoint menurut saya. Versi berapa ya? Saya pribadi karena saya sampai sekarang pakai yang 2010 ya, saya jawab 2010. Bahkan sebelumnya saya malah pakai yang 2007. Saya nggak pernah pakai yang 2013. Saya malah pakai 2016 itu karena bawaan laptop saya beli bekas, itu dibawakan 2016. Jadi otomatis pun saya nggak pernah pakai yang 2016 itu sendiri. Karena kalau yang versi 2016 saya hanya pernah pakai Word, dan PowerPoint saya tetap buatnya di versi yang 2010 di komputer. Tuh begitu. Kenapa? Lebih ringan menurut saya. Menurut saya lebih ringan. Terus gerak transisinya tidak sulit. Dan tentunya ya ketika user baru pun memegang Microsoft 2010 pun kayaknya lebih mudah deh daripada yang 2016 ke atas dan 2013 ke atas tentunya. Menurut saya ya, bukan berarti saya dibenarkan atau enggak, tapi menurut saya ya kalau memang mau tahu lebih ya silakan gunakan, rasakan sendiri menggunakannya. Karena saya sudah pernah 2013, 2010, 2016, 2007 udah pernah semua. Ya menurut saya paling baik 2007 dan 2010, terutama 2010 nya sendiri. Nah seperti itu. Yang keempat nih, optimasi ya. Apa saja optimasinya ya? Ya pertama, gunakan font yang baik lah, yang mudah dibaca lah. Jangan menggunakan font yang jelek banget, itu yang susah dibaca itu. Kalau untuk logo silahkan, tapi kalau untuk presentasi jangan ya teman-teman. Terus kalau untuk gambar itu kalau bisa memang sudah ada gambar tuh ada keterangannya lah. Kecuali kalau gambar polos, oke silakan diberikan keterangan. Tapi kalau gambar sudah ada keterangan, sudah nggak usah ditulis apapun. Cukup teman-teman nanti jelaskan saja apa yang ada di gambar-gambar itu, tulisan-tulisannya ya. Itu juga supaya nggak memboroskan slide juga dan membuat
apa ya, teman-teman tuh jadi lebih mudah memahami slide Anda sendiri gitu loh. Pasti akan membuang banyak lebih waktu kalau teman-teman terlalu banyak ya kata-kata itulah. Gimana pun kan kita sebagai penyaji kan juga harus menghafalkan juga apa yang kita akan sajikan. Nggak mungkin dong kita buat-buat aja dan sudahlah ya kan, nggak mungkin. Tapi kita juga belajar. Terus nih, berikan juga efek. Terus seperti yang tadi sudah saya katakan, berikan efek-efek itu penting ya. Terus supaya nggak membosankan juga sebenarnya. Terus ya, oh iya nih, jangan sesekali Anda terlalu banyak memberikan poin dan penjelasan di dalam satu slide. Kenapa? Itu pasti akan membuang banyak waktu dalam Anda menyajikan presentasi. Lalu baiknya bagaimana, caster? Ya tulis saja poin-poin pentingnya. Misalnya Anda menyajikan sebuah bunga-bunga terbaik. Nah, bunga ini cukup jelas sebutkan saja mawar, melati atau apa. Jangan mawar Anda tulisan banyak banget keterangannya, itu sebenarnya nggak perlu ya teman-teman. Kalau misalnya hanya untuk jenis-jenis bunga-bunga terbaik, karena itu justru akan terlalu banyak waktu terbuang. Kalau orang yang membaca slide juga pasti nanti pusing. Daripada membaca slide, sebaiknya Anda berikanlah sedikit ringkasan spoiler berupa apa yang katakan dalam presentasi. Itu jauh akan lebih dipahami oleh pendengar dan penonton tentunya kalau yang sedang menonton presentasi tersebut. Oke, itu pertanyaan keempat. Nah ini biasanya cukup tricky. Berapa lamakah waktu yang terbaik dalam membangun dan menyajikan sebuah presentasi? Kalau membangun dan terutama menyajikan ya, kalau menurut saya pribadi 15-20 menit. Secara website pun orang-orang di website tuh mengatakan juga segitu, dan menurut saya memang benar karena based on experience saya. Ketika saya melakukan penyajian suatu presentasi dan itu lebih dari menit tersebut, yang pertama itu capek, terus biasanya nanti kita ngomongnya terlalu belibet, dan pastinya juga itu kita jadi kurang matang gitu loh dalam menyajikan presentasi. Padahal mungkin saja presentasinya itu udah bagus aslinya, tapi karena terlalu banyak dan terlalu lelah, karena terlalu banyak omongan juga yang ya bisa dibilang kurang penting ya, itu jadinya ya seperti itu. Pasti ada efek sampingnya juga. Terus kalau kurang dari itu biasanya nanti para penonton bingung sebenarnya, kayaknya kok sebentar banget dan poin-poinnya itu pasti banyak kan kurang tersampaikan, padahal itu kan juga harus masuk dalam perkataan kita sebagai penyaji. Terus ya, untuk menghindari kejenuhan para penonton ya juga berikanlah tampilan yang baik juga ketika melakukan presentasi dan dalam waktu yang singkat tersebut. Dengan begitu ya orang-orang jauh lebih tertarik, orang-orang jauh lebih memahami apa sih yang Anda sudah katakan gitu loh. Kan nggak enak kalau misalnya kita melakukan presentasi tapi yang dengerin presentasi itu kosong, bingung. Itu sebenarnya apa yang habis dia katakan itu kan nggak enak ya. Gitu sih teman-teman. Itu sih tips yang saya kasih berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rangkum sendiri di beberapa tempat itu. Oke? Terus pertanyaannya itu, apakah itu valid yang Anda katakan? Biasanya kan gitu kan. Ya, valid atau nggak valid silakan teman-teman uji sendiri, dan jangan terlalu terpaku dengan apa yang saya katakan, tapi lakukanlah sesuai dengan experience teman-teman. Dan kalau teman-teman ada yang takut dalam presentasi, jangan takut. Apapun yang Anda perbuat dengan presentasi yang Anda buat itu pasti sudah baik dan pastinya akan mendapat atensi yang baik tentunya gitu loh. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi untuk mengajukan presentasi. Kalau Anda nggak percaya diri ketika melakukan presentasi, ya tarik nafas yang dalam, dengarkan musik yang baik-baik, dan ingatlah satu hal, Anda itu nggak akan diapa-apakan kalau presentasinya gagal kok, tenang aja. Dan pastinya setiap presentasi itu tetap ada satu poin penting yang bisa diambil. Seperti itu ya teman-teman. Thank you for listening. Jaga selalu kesehatan orang-orang di rumah, dan sayangi selalu keluarga di rumah. Dan bisa dibilang ini tips yang penting nih untuk orang-orang yang ingin memberikan presentasi nih ya. Jadi sudah nggak usah ragu lagi. Pasti apa yang Anda berikan adalah yang terbaik dari diri Anda sendiri. Oke, thank you for listening. See you in the next chapter.